bih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada menjelang malam ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang senantiasa di hari Selasa di lantai 2 Masjid Al-Jariyah, dan kita akan meneruskan pembahasan tentang kitab At-Tauhid yang merupakan bab 39 bagian yang terakhir ya, mengenai berhakim kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kandungan dalam bab ini dijelaskan. Yang pertama termasuk penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ya. Bisa dilihat ayatnya ya. Yang di dalamnya terdapat keterangan yang bisa membantu memahami makna togut ya. Bahwa togut itu termasuk di dalamnya adalah ketika seseorang bertahkim ya, kepada selain kitabullah dan sunnah Nabi. Itulah orang yang berhukum pada togut ya. Yang kedua, penjelasan tentang yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-11 ya. Yaitu ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain Allah, kepada yang selain diturunkan oleh Allah ya, maka ia telah berbuat kerusakan. Jadi ada kerusakan ya, kerusakan yang fisik ya, jasmani, yang zahir ya, dan yang batin ya. Kerusakan akhlak ya, moral, dengan kesyirikan ya, dengan berhukum kepada selain yang diturunkan Allah ya. Itu adalah kerusakan ya. Dan dalih mengadakan perbaikan ya, bukan alasan sama sekali untuk meninggalkan hukumnya. Menunjukkan bahwa orang yang sakit hatinya akan memutarbalikkan nilai-nilai, di mana yang hak dijadikan batil dan sebaliknya. Itulah yang rusak ya hatinya, yang sakit hatinya ya. Bahkan orang-orang munafik itu kan dikatakan ya, wa qalu qulubuna gulf ya. Mereka berkata hati kami telah tertutup ya, terkunci. Jadi itulah orang-orang yang munafik ya, yang dikatakan bahwa khatamallahu ala qulubihim ya. Itu orang-orang kafir ya, itu di antaranya. Tapi orang yang munafik ya, tertutup hatinya ya. Maka kemunafikan itu penyebab daripada seseorang berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Misal gitu ya, ya yang sederhana gitu. Seseorang ke keluarganya tidak menyuruh menutup aurat dengan benar gitu ya. Ya santai aja gitu ya, nyaman-nyaman aja gitu. Itu sudah perbuatan munafik sebenarnya ya. Ya,
ayahnya mah santai-santai aja gitu ya, padahal itu bahaya gitu ya. Ya, atau orang yang tidak sholat gitu ya, itu kafir ya, ya. Hatinya munafik gitu ya, meninggalkan sholat berjamaah, jadi tidak memerintahkan keturunannya khususnya yang laki-laki untuk sholat. Ya kalaupun agak sulit ya ajarkan dulu ya gitu, karena yang namanya anak itu nggak bisa instan ya gitu, ya kadang males atau gimana ya itu wajar gitu ya, hanya kita bagaimana untuk mengajarkannya gitu. Karena kan kalau tahu apalagi ya lewat 10 tahun ya boleh kan dipukul ya dengan pukulan yang mendidik gitu ya gitu. Itu untuk apa? Untuk membuat mereka jerak gitu ya. Kemudian dipakai gamers gitu ya. Wah, luar biasa gamers ya. Apa dikasih Androidnya, iPhone-nya gitu. Ya, gitu ya. Ya nu diajar di atanya diajar pratasin gitu ya. Budak gitu ya. Kayak kene gitu ya nu bawa HP gitu. Tungtungna gitu ya. Hayang hafalan gitu, hayang nambah hafalan Koreamen gitu. Dan ningali rencangana nganggo HP gitu. Nah, itu ya. Itu sebenarnya sudah berhakim kepada selain Allah gitu nya. Jadi sanes nu togut non pemerintah togut gitu nya eta mah ya jelas eta mah. Tapi kadang yang kecil-kecil aja kita lengah gitu ya. Nah, itu. Ayo mah ribut demo-demo gitu nya ka pemerintah togut gitu nya. Ai sendirina oge gitu ya. Nyelirana oge kan gitu. Nah, marentah gitunya untuk menjalankan Islam gitu ya. Iya gitu ya. Jangan dianggap remeh gitu. Sekarang ketiga ya. Penjelasan tentang ayat dalam surah Al-A'raf ayat 56 ya. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi dan menjauhkan bahwa perbaikan di bumi ya adalah dengan menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Jadi perbaikan itu kan menerapkan hukum ya gitu. Ada sebuah hal yang rusak gitu ya, ditambal gitunya. Ya, ditambal gitunya. Bongkar deui mah tuh berat gitunya. Bongkar deui gitu aduh. Nah, ya teh keluarga gitunya. Keperiheun gitunya. Keperihan keluarga teh maksiat gitunya. Makanya bade diceraikan kabeh gitunya. Budakna ganti wes sekalian gitunya. Aduh. Tambal lah gitunya. Tambal dulu ya gitu. Tambal gitu. Kecuali kalau memang tidak ada cara lain ya gitu. Nah, itu mungkin diputuskan gitu ya, dipisahkan menjadi maslahat gitu ya. Gitu. Ya, emang hadisnya doi katanya tentang perceraian, tentunya hadis-hadis nu dipakai itunya. Perceraian itu boleh tapi diperesep ku Allah gitunya. Doi eta teh nya. Doi da sok dipake nya tapi tapi nya kita ya sewajarnya saja ya gitu. Tong kagampilkeun teuing gitu nya. Gitu. Tapi bagaimana seseorang berusaha untuk mengadakan perbaikan. Harapan itu selalu ada ya gitu. Sekalipun di ujung tanduk itu ada gitu ya.
walaupun berat gitu ya masanya, mungkin suatu hari gitu ya, gitu sanes cerita ya mahnya, sanes dongeng ya mah, suatu hari bisa gitu ya, gitu diterapkan. Yang keempat, dalam surah Al-Maidah ya, ayat 50 ya, yang menunjukkan bahwa orang yang menghendaki selain hukum Allah berarti dia telah menghendaki hukum jahiliyah. Terus tentang asyabi ini ya, yang kelima itu sudah dijelaskan ya. Yang keenam, penjelasan tentang iman yang benar dan iman yang palsu ya. Yang benar itu berhakim kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dan iman yang palsu itu adalah berhakim yang mengaku beriman tapi berhakim kepada selain kitab Allah dan sunnahnya. Maka ia berhakim pada togut ya. Jadi tidak berhakim kepada Allah berarti dia berhakim pada togut ya. Ketujuh, kisah Umar dengan orang yang munafik, bahwa Umar memenggal leher mereka ya, orang munafik tersebut, karena dia tidak rela ya dengan keputusan Rasulullah. Jadi ya tanya Umar tanya tenurut dipenggal gitunya. Aduh. Aya nu kieu. Ya. Nu kieu berarti aya pasti rakyatnya mengundurkan diri gitunya. Udah aja rumah Indonesia mah tuh udah penuh santai gitunya. Ya. Berbuat salah we santai we gitunya. Ayo we gitu terus gitunya. Eta Indonesia gitunya. Dibare pemimpin nu tegas moal daek gitunya. Wah gitu. Kalabur gitu ya, kalabur gitulah. Ya gitu. Barudak ya nya dihandap ya. Aduh. Ya sabar we lah nya. Sekedap deui nya. Oke. Seseorang tidak akan beriman nih, yang ke-8 ya. Seseorang tidak akan beriman sempurna. Di dalam hadis itu dijelaskan tadi ya keterangannya atau dalam pertemuan sebelumnya, dan benar sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi orang yang beriman sebenarnya itu mengikuti ya, bagaimana hawa nafsunya dikendalikan ya, mengikuti sunnah. Itu orang yang mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi hawa nafsu itu bukan disingkirkannya gitu. Dan namina oge jalmi gitunya. Pasti gaduh hawa nafsu gitunya. Iya gitu. Jadi jangan disingkirkan hawa nafsu itu ya. Tapi bagaimana dikendalikan untuk mengikuti sunnah Nabi gitu. Nafsu hayang benghar, ya benghar silahkan mangga benghar gitunya. Tapi ikuti sunnah gitu, bagaimana supaya dia sekedekahkan gitu ya gitu. Nafsu hayang awewe gitunya, ya jadikan sunnah gitunya. Sunnah dengan punya pasangan gitu ya, dengan menikah gitu. Terus sunnah kan, jadi mengikuti sunnah gitu. Punya apalagi jabatan, jadikanlah jabatan yang nanti memimpin dengan adil gitu. Nah, itu mengikuti sunnah gitu. Punya apalagi keturunan, jadikanlah keturunan yang solehah itu. Jadi sunnah gitunya. Sederhana aja, dari Islam itu sederhana gitu, tidak perlu berat-beratnya. Itulah ya hendaknya kita jalankan ya. Allah a'lam bishawab. Ada 2 pertanyaan ya. Apakah membaca Al-Quran bisa sedekah atau sami'na wa ata'na? Allah alam ya. Nggak ada keterangan khusus apakah harus sadaqallahul azim atau sami'na wa ata'na. Nggak ada keterangan khusus ya. Itu cuman lafaz ya. Ya silahkan, cuman
Jangan dihayatinya cuman saat itu aja ya. Sami'na wa ata'na itu terus menerus ya gitu. Begitu juga shadaqallahul azim ya, terus menerus gitu ya. Kalau cuman sekedar setelah membaca Al-Quran mah ya itu mah cuman lafaz ya gitu, cuman perkataan. Tapi kalau kenyataannya beda ya, kebanyakan ya tidak membenarkan Al-Quran gitu ya. Terus tidak mengikuti Al-Quran, tidak sami'na wa ata'na ya gitu. Nah itu jadi ya kalau lafaz ya silahkan ya. Ya kalaupun ada bid'ah, dikatakan bid'ah juga di mana sisi bid'ahnya gitu ya. Karena itu kan hanyalah perkataan untuk menghormati Al-Quran ya. Setelah kita membacanya ya tidak apa-apa. Ya kalaupun misalnya dibilang bid'ah gitu ya, muhdas, nah di mana dalilna gitu, di mana jadi bid'ah gitunya. Ya itu sederhana aja, kita kalau mau mengatakan silahkan ya. Bahkan di Persis juga masih ada yang shadaqallahul azimnya, ya masih ada gitunya. Sami'na wa ata'na, nya di mana dalilna sami'na wa ata'na gitunya. Nah dilakukan gitunya, teu wani dibid'ahkeun. Jadi teparuguh gitunya. Ya kalaupun misalnya sudah baca Al-Quran tidak berkata apa-apa ya tidak apa-apa. Cuman kalaupun ingin ada penghormatan ya tidak apa-apa juga, silahkan, cuman lafaz ya. Allah alam. Bagaimana konsep musyawarah yang dicontohkan Nabi? Ini juga nggak ada dalil khusus ya. Yang pasti musyawarah itu berkumpul untuk memecahkan suatu masalah. Itu musyawarah ya. Ya banyak sedikit ya itu musyawarah gitu. Yang pokoknya ada majelis gitu untuk memecahkan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Baik sesuatu memecahkan sebuah hukum ya, hukum fikih gitu ya, hukum akidah atau hukum yang lainnya ya, berorganisasi gitu ya, ya silakan aja gitu ya. Atau misalnya memilih ketua ya silahkan dengan musyawarah gitu ya. Nah ujung-ujungnya kayak voting deui. Ya yang penting bagaimana musyawarah itu adalah benar-benar dengan kesepakatan bersama gitu ya. Walaupun ya voting itu juga harus hati-hati ya, karena emang cara yang terbaik bagaimana dengan kesepakatan bersama ya, ditunjuk gitu ya. Ya kalaupun misalnya dengan voting ya itu jalan terakhir ya kumaha deui nya gitu ya. Tidak ada jalan lain ya. Asal jangan jadikan jalan yang pertama ya gitu. Karena ya dalam darurat mah apa saja boleh ya gitu. Dalam darurat gitu ya. Orang baca Al-Qur'an gitu ya, sesak napas gitu ya. Atau lek eureun gitu nya, bersin, batuk bisa teu? Bisa we di mana we gitu nya. Da eta mah itrori gitu nya. Itu. Apalagi dalam menetapkan sebuah hukum dengan musyawarah gitu ya. Allah alam bisawab. Yang pasti berkumpul pecahkan masalah itu dengan tepat sesuai dengan kaidah gitu ya. Ya itu saja dahulu mungkin ya, karena waktu sudah menunjukkan 5:30 ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Insya Allah bab ke-40 ya akan dibahas di pertemuan kitab Tauhid selanjutnya. Dan hari Rabu besok ya kita bahas lagi tentang akhlak, bagaimana keadilan Nabi ya. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.